minta penjelasan tentang tahlilan, apakah itu ajaran Hindu? Ini Bapak Ibu ya Allah Ta'ala. Bagian aku ngadeknya iki Mas. Ada duduk aja, duduk aja, duduk aja, duduk aja, duduk aja, duduk aja. Duduk aja. Tak maksud aku. Ngetan, Bapak Ibu Allah Ta'ala ini penting. Ada namanya tahlilan. Ya, tahlilan. Tahlilan itu isinya apa? Satu, zikir. Mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha. Satu itu. Dua, zikir-zikir yang lain. C. Yang ketiga, mendoakan orang yang sudah meninggal itu isinya tahlilan. Jadi kita kalau mau membahas sesuatu harus tahu namanya dan isinya. Berarti isinya tahlilan itu tadi ya. Zikir la ilaha illallah. Kemudian setelah itu zikir yang lain seperti subhanallah wa bihamdi, selawat, kemudian mendoakan orang yang mati. Pertanyaan saya mau nanya, ayo yang serius. Ini saya duduk apa berdiri nih enaknya? Wah, aku suruh berdiri. Mas Fit, atek Mas Fit. Berdiri sini ya, jadi tidak terlalu dekat sama kamera. Bun. Perhatikan ya, ini satu pertanyaan tok ini hari ini. Jadi tahlilan itu isinya apa? 3. 1, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 itu. 2, zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Macam-macam kan? Ada lagi astagfirullahnya, istighfar. Dan saya itu doakan orang sedang. Ini isinya. Nah pertanyaan saya, isinya bagus tak? Zikir bagus. Zikir yang la ilaha illallah sangat bagus. Doakan orang mati, bagus tak? Pertanyaan berikutnya, nek kuwi memang apik, mesti wis dilampahi karo Kanjeng Nabi. Betul apa enggak? Jawabannya begini. Yang dilakukan sama Kanjeng Nabi itu namanya sunnah. Paham ya? Yang dilarang Kanjeng Nabi namanya haram. Yang tidak dilakukan sama Kanjeng Nabi belum tentu sunnah, juga belum tentu haram. Tergantung arahnya kemana. Kanjeng Nabi tidak pernah mubeng-mubeng Proliman Sukoharjo. Saya mubeng Proliman Sukoharjo, ya ini udah sunnah. Tapi kalau zikir la ilaha illallah, doakan orang mati sudah pernah semuanya dilakukan sama Kanjeng Nabi. Berarti buat acara tahlilannya. Jadi buat acara tahlilan itu hukumnya mubah. Tidak haram. Dan isi tahlilannya itu hukumnya sunnah. Nah kalau ada yang bilang, orang lakukan karo Kanjeng Nabi berarti orang itu kleru. Anda jangan naik. Itu kok kamu bilang nggak boleh, kenapa Mas? Kalau itu nggak boleh karena tidak pernah dilakukan sama Kanjeng Nabi. Anda tanya balik, tidak dilakukan Nabi atau dilarang sama Nabi? Sama atau beda hukumnya? Beda. Bu, Pak pernah baca Quran? Baca Quran mushaf pernah? Pernah? Bid'ah. Mushaf Quran itu tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi. Mushaf Quran itu yang ngumpulkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibuat jadi satu mushaf Utsman di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Zamannya Kanjeng Nabi tidak ada orang baca Quran pakai mushaf. Terus Anda bilang, itu enggak dilakukan sama Kanjeng Nabi berarti kuwi kleru. Wani ngomong ngono kuwi. Tidak pernah. Pernah sholat sendiri? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang sendiri pernah? Tidak jamaah. Pernah? Bid'ah. Semenjak sholat diwajibkan, Kanjeng Nabi sholatnya selalu berjamaah. Lo yang tidak berangkat sama Kanjeng Nabi dihukumi kleru, ya kabeh kleru. Yang tidak boleh kita lakukan itu yang dilarang sama Kanjeng. Nanya lagi, Habib, Kanjeng Nabi kan ngelarang kita berbuat bid'ah. Betul, bid'ah itu apa sih? Menambah ibadah yang baru. Tahu enggak ibadah itu apa? Tahu ibadah itu adalah ibadah mahdhah. Jenengan poso kudune buka maghrib, jenengan tambah bar isya lagi buka, kuwi bid'ah.
Paham? Jenengan maca, jenengan sholat, isya, mbok tambahi, aku pengennya 7 rakaat, bid'ah. Itu namanya menambah ibadah. Bahkan termasuk bid'ah itu apa? Termasuk bid'ah. Dan paling banyak terjadi adalah membid'ahkan perkara yang tidak bid'ah. Itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Hati-hati. Jadi jangan terus, ya ada di zamannya Kanjeng Nabi berarti keliru. Anda enggak ngaji berarti. Mana sekarang yang sama? Kita ini bukan disuruh hidup seperti zaman Kanjeng Nabi. Enggak. Suruh hidup ngikuti aturannya Kanjeng. Tuh, contoh. Ada yang pakai celana enggak? Ini nih. Di zaman Kanjeng Nabi itu mungkin apa yang jadi? Penutup aurat. Ibu-ibu, Bu. Mukena. Mukena itu zaman Nabi tidak ada. Zaman sekarang masuk mukena bid'ah. Enggak, karena Kanjeng Nabi ngajari kita, ajaran Nabi menutup kita terserah, yang penting aurat kita tertutup. Kanjeng Nabi nyuruh kita sering zikir, terserah cara zikirnya kita gimana, yang penting kita memperbanyak Sangat dipahami? Berarti tahlil itu kan ada sama dengan ajaran Hindu 7 hari 40 hari. 7 hari 40 hari itu bukan wajib, Pak. Nah, gawe tahlilan 4 hari. Monggo, 4 hari setengah. Monggo. Ora kudu itu. Di Pasuruan itu sekarang itu sebagai tempatnya HP itu 4 hari tahlilannya. Ada yang hari ke-9, ada hari ke-41, tidak ada masalah. Itu bukan wajib. Ada orang seneng apa? Karena hitungannya enak, 3, 7, 40. Ada seneng gitu, ada yang 3, 7, 25. Tuh, di Kalimantan itu 3, 7, 25, 40. Itu bukan aturan wajib. Itu bahkan kalau misalkan pas naik kondangan ya digeser hari ke-41 atau hari ke-39, ada yang begitu. Bukan satu aturan wajib. Soalnya adalah ajaran yang bilang, wong Hindu ngucap tahlil masuk Islam kabeh loh, la ilaha illallah kok. Bisa dipahami ya? Jadi begini. Sebenarnya tidak apa-apa. Kalau Anda masih bingung, Anda tanyakan. Saya masuk ditanya begini. Kalau Anda masih bingung, Anda tanya balik ke ustadznya, Pak, sing haram iki jane yang dilarang atau enggak dilakukan sama Kanjeng Nabi? Ustadzmu suruh jawab coba nanti, ustadznya yang ngomong itu. Ustadznya jawab, yang tidak dilakukan sama Kanjeng Nabi bid'ah. Lah, gawe kita buat masjid dengan bentuk mihrab gini mungkin tidak pernah dilakukan sama Kanjeng Nabi, mungkin itu jadi bid'ah. Nah, itu apa yang enggak bid'ah? Kalau semua harus sama seperti Kanjeng Nabi, tidak harus sama. Maharnya Kanjeng Nabi, 40 ekor unta kan, Pak? 100 ekor unta. Wani ayo. Mahar melo Kanjeng Nabi. Mahar 500.000 jaluk korting barang kok. Melo Kanjeng Nabi. Paham ya? Alhamdulillah. Itu namanya tahlilan seperti itu. Apa? Kalau nanti mata ada ditanyakan, tenang saya, ada pertanyaan begini. Ya. Kenapa? Karena biar kita, jadi sekarang kita harus tahu. Kalau ada yang nanya gitu, Pak, Bu, kok sampai gitu ya tahlilan? Dalilnya itu endi? Jadi kan rasa jawab, jadi kan mumet pun boleh dalil. Jadi jawab ini, lah kok kayak gini ngelarang, dalil yang ngelarang endi? Gini loh. Kalau Anda tahlilan hukumnya wajib. Wajib enggak? Sunnah enggak? Isinya kan sunnah ya, tapi tahlilannya kan mubah ya. Jadi kan bilang tahlilan wajib atau sunnah, jadi harus keluarkan dalil. Tapi dia bilang tahlilan haram juga harus keluarkan dalil. Wajib itu yang ada dalil memerintahkan. Sunnah ada dalil memerintahkan tapi enggak kuat. Makruh ada dalil melarang tapi enggak kuat. Haram ada dalil yang melarang kuat. Mana ada dalil larangan orang tahlilan? Ada enggak? Kalau cuma ada itu dalilnya adalah bid'ah. Nah, bid'ah ada maknanya bid'ah itu apa? Nah, Anda tanya. Jadi jenengan kalau diskusi, jangan jenengan yang ditanya, jenengan yang nanya. Ambil posisi, jenengan yang nanya. Tanya. Tahlilan itu, mana dalil? Kamu kok ngelarang? Haram toh? Mana dalil yang mengharamkan? Tanya begitu. Nah itu kan bid'ah. Bid'ah itu apa maknanya? Tidak dilakukan di zamannya Kanjeng Nabi. Baca Quran tidak ada loh zamannya Kanjeng Nabi. Baru ada zaman sahabat tuh.
Nanti kalau siapa? Tidak dilakukan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Wah, aku jawabnya bingung, Beb. Isa. Titiknya Quran bukan di zaman Khulafaur Rasyidin. Isa, maca Quran orang nganggo titik, orang nganggo harokat. Bukan Khulafaur Rasyidin. Ayo coba. Tidak bisa. Oh, itu kan ada bid'ah urusan duniawi, ada bid'ah urusan agama. Loh, maca Quran bukan agama. Dikira maca Quran syarat CPNS apa piye? Maca Quran juga agama toh ya. Bisa dipahami? Nah, itu. Jadi jangan jadi ditanya, jadi nanya balik. Gitu caranya. Paham ya? Kita punya dalil, Kita bukan orang sesat. Dan kita tidak pernah mengatakan yang tidak datang tahlilan itu salah. Tidak pernah. Kita kan cuma buat, siapa yang mau datang silahkan. Gak mau ya kita hargain. Bahkan yang berkaturah yuk, dikirimi kadang-kadang. Gitu bang ya? Nah, kita kan baik kita itu. Tapi kalau kamu mengatakan kita salah, ya kita siap diskusi. Bahkan masjid ini pun kita jadikan forum diskusi silaturahmi. Kalau misalkan ada berbeda, kita pun juga siap, tidak apa-apa. Loh memang kita terlatih, kita punya dalil, gitu loh. Kita punya dalil, gitu. Paham ya? Urusan kunut itu urusan ada dalilnya semuanya itu. Bukan nggak ada. Ada dalilnya. Saya dipahami ya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ada kitab mulai deh. Tutup dengan doa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma natamna fikrum daril asafil Muhammadiyyati atawajjahna ila Allah mutawassilin bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'ala sa'ifihi mashkuran fi alifihi mahmuda. Yatba amali fil a'mal makbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu la malu fata'udu dhafirah. Ala babi azadihi tuhatu rihalu fatakshaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi asyrafil wasaini ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin. Antu salli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustawda' yamanatik wa hafidhi sirrik wa hamli rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubilak wal mukhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawatin qurbi wa madhar qasim imdadika fi ibadik wa sakik wa syirsyadika ni ahni widadik sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-masusi minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa li hadratik kirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfadhana fi jami'i tuharina wa taqallubatina bi jamili riayatika wa hasini wiqayatik. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وكه من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وزاره وولاه وظاهره عم بركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القائم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين
وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بلاد الحق في جميع نواحي والأقدار وأيدهم بتائر من عندك ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأتم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mungkin hadis kita masing-masing ya sambil kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Esang kula cukup semanten kerang lagu yang pun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Belum mafiq ila qami thariq la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.